Hey everyone, welcome to Pokasi, podcastnya Hima Aksi. Aku Rahmaul yang akan jadi host podcast hari ini dan aku nggak sendirian karena di kesempatan kali ini aku ditemani oleh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Desfatur Rahman yang akan menjadi dan juga tentunya menemani teman-teman semua dan juga menemani Kak Ramaul menjadi host pada lokasi hari ini. eh, Gimana nih kabarnya Mas Dias? Dengar-dengar nggak balik ke Bekasi ya? Alhamdulillah baik nih Kak. Ya tentu karena ada beberapa kendala yang belum bisa mengantarkan aku pulang nih. Gimana nih? Kak Ramaul sendiri baik apa enggak nih? Ya Alhamdulillah seperti Dengar biasa. Dengar-dengar semester 4 kayaknya lagi diguncang-guncangnya nih, Kak. Sedang ini sibuk dengan metopen yang nggak kelar-kelar ya kan? Sibuk-sibuknya kayaknya nih. Iya sibuk sekali. Oke. Ini mau langsung aja atau mau kita ngobrol-ngobrol dulu? Langsung aja kali ya. Pastinya udah Kak. pada gak sabar ya ini dengan Coba bintang tamu yang gak kalah kerennya hari ini. gestar kita yang sangat-sangat hebat tentunya, Kak. Di periode kali ini Himbang sih punya kahim-kahim yang keren banget. Denger-denger nih. Bener gak sih Mas Dias? Jelas dong, karena dengar-dengar Kahim Wakahim di periode ini benar-benar hebat dan hampir semua programnya program kerjanya Hima Aksi tentunya ya terrealisasikan dengan baik nih, Kak. Wih keren banget. Siapa tuh kahim-kahimnya Himbang Aksi? Langsung spill aja kali ya. Siapa lagi kalau bukan Bayu Reza Pradana selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan Dan wakilnya. Ismi Anggita Yusrianti sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Halo, say hi dulu dong kakak-kakaknya. Hai hai Mas Bayu, Mbak Ismi. Halo, halo Mbak Rahmaul dan Mas Hai Dias. semuanya. Halo, Halo. Gimana kabarnya Mas Bayu dan Mbak Ismi di liburan di minggu tenang ini ya? Semoga sehat selalu. Gimana kabar HP-nya Mbak Ismi? Alhamdulillah sudah sehat. HP-nya alhamdulillah sehat, tapi tidak dengan orangnya. Waduh, Orangnya kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa tidak sehat? putus Ditinggal katanya. aku. Oh, ya Tadi Allah. yang dikatakan oleh Mbak Rahmaul sendiri bahwasanya semester 4 lagi diguncang-guncangnya Metopen. Oh, lagi guncang-guncang sama Topen. Oh, boleh, boleh, boleh. Bimbangnya semester 4. Kayaknya berat banget ya semester 4. Tapi kayaknya Mas Bayu ini nggak pusing dengan metopen deh kayaknya. Kayaknya sih kelihatannya. Kalau aku sih teori santai dulu nggak sih? Dan Santai dia dulu. Mungkin mau langsung tanya jawab atau gimana nih Mas Dias? Karena mungkin pada gak sabar ya buat dengerin cerita dari Mas Bayu dan Mbak Ismi. boleh sih. Langsung aja ya, Kak. Bayu ya, Mas Bayu. Keren banget sih Mas Bayu. Tuh benar-benar inspiratif ya karena uh, menjadi wakahim di himpunan mahasiswa akuntansi itu nggak mudah ya, tentunya berat ya Kak. Dan juga saya appreciate banget, keren banget karena pengalaman terpilihnya buat Mas Bayu sendiri itu tuh apa sih visi misi menjadi wakahim dan apa sih motivasi yang menjadikan Mas Bayu itu terpilih menjadi uh, kahim sendiri nih, Mas Bayu. Ya, langsung ya motivasinya sendiri sih karena apa ya? Mungkin karena dari periode-periode sebelumnya tuh pemimpin-pemimpin atau kahim yang ada di Maksi itu belum ada yang cowok gitu. Selama 2 periode kalau nggak salah. Nah, itu sih yang jadi inak motivasi juga. Terus kan nginget dari periode sebelumnya kan anggota cowok itu cuma 2 orang ya. Aku sama pating atas angkatan 20 itu Mas Joy namanya. Oh iya iya iya. Nah, yaitu mungkin salah satu motivasi terbesarku itu sih biar dia
sesekali cowok lagi gitu yang mimpin, masa cewek terus, bukan dalam artian mendiskriminasikan cewek gitu ya. Inspiratif banget ya Kak Rahmaul tentunya ya. Dan juga aku mau tanya nih, coba ceritain sedikit dong apa ya? Mungkin cerita terpilihnya Mas Bayu nih gimana gitu. Tadi kan udah dijelasin menjadi motivasinya buat jadi ketua himpunan itu karena di periode sebelum-sebelumnya kan rata-rata ketua himpunannya itu cewek. Di kali ini kan Mas Bayu. Nah, mungkin ada sedikit cerita di baliknya gitu kenapa pada akhirnya dipercaya untuk maju menjadi ketua himpunan. Iya, mungkin kalau proses terpilihnya ya sama seperti yang lainnya melalui proses pemungutan suara ya, dan kebetulan waktu itu dari Hima Aksi yang mencalonkan cuman aku sendiri gitu. Dan ya mungkin setelah itu aku langsung menunjuk Mbak Ismi sih, langsung jadi untuk tak percaya menjadi Wakahim gitu. Oh, benar. Dan kan tadi Mas Bayu nih, boleh cerita dong Wakahimnya sendiri nih Mbak Ismi. Aku ingin tahu nih perasaannya terpilihnya, boleh diceritain dong Mbak Ismi. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya host kita pada kali ini. Mungkin di sini saya alhamdulillah dipilih oleh Mas Bayu untuk mendampingi Mas Bayu selama 1 periode. Mungkin prosesnya agak sedikit panjang ya, karena dari jauh-jauh sebelum pemilu mungkin Mas Bayu sudah mengajaknya gitu, dan namun saya sendiri tuh masih belum yakin gitu, karena memang dengar dari periode sebelumnya bahwasanya beberapa hal-hal yang perlu diketahui oleh Kahim itu ternyata sangat banyak sekali, dan itu mungkin sebelum Mas Bayu mungkin sebelum saya mengiyakan tawaran dari Mas Bayu, mungkin di situ agak ada keraguan saya untuk mengetahui hal ini, bahwasanya tuh ternyata kayak sepertinya saya tidak menyanggupi. Namun ya alhamdulillah didampingi Mas Bayu dan DBH yang sangat baik, sampai di nanti ini sudah mau sedikit di akhir periode sudah berjalan dengan baik. Wah, sangat hebat tentunya ya. Tidak kalah hebat dari Kahimnya sendiri ya. Tentunya ini sangat-sangat mendukung dan cocok sekali ya Kahim dan Wakahim ya, Mbak Ramaul tentunya. Gue mau tahu dong ini Mbak Ismi, kan tadi Mas Bayu udah cerita nih visi misinya dan motivasinya, dan aku mau tahu dong Mbak Ismi, motivasi dan visi misinya apa sih terpilihnya menjadi Wakahim sendiri di Himpunan Mahasiswa Akuntansi ini? Kalau ditanya mengenai motivasi sih sebenarnya ini kan tawaran ya. Jadi ya kesempatan tidak datang 2 kali seperti itu. Jadi ya dan memang sebelumnya dari SMP SMA saya sendiri belum pernah yang ikut organisasi dengan serius seperti ini gitu. Jadi ya apa salahnya untuk mencoba hal yang baru, dan ternyata memang menyenangkan seperti itu. Wah, bener banget sih. Jadi kita harus belajar dan juga mencari pengalaman agar kita mengetahui apa yang kita tidak ketahui ya. Benar Mbak Ismi, banget. Mbak Ismi ini keren banget loh yang awalnya di organisasi sebelum-sebelumnya itu agak kurang aktif tapi sekarang tiba-tiba jadi Wakahim terus aktif banget. Ini suatu yang sangat memotivasi dan inspiratif banget loh. Keren banget sih. Icas tadi katanya belum pernah ikut organisasi, tiba-tiba pas di Universitas Semarang jadi Wakahim tentunya ya. Aku speechless nih Kak. Aduh.
Keren Ya, banget untuk mungkin Mbak Rahmaul sendiri sudah tahu ya, kita kan satu kelas ya Mbak Rahmaul, jadi tahu gimana di organisasi di mana kelas ya. Awal-awal memang saya hanya pendiam. Jadi ya ketika ada penawaran emas ya, ini tentunya penawaran emas gitu ya. Dan tidak datang, nggak mungkin kan ya, barangkali periode depan, ya emang udah nggak bisa gitu ya. Jadi ya yang hal-hal memang sebelumnya aku sendiri belum yakin, yang tadi disampaikan ada beberapa hal yang kayaknya sepertinya aku belum menyanggupi, namun tak pikir ulang, nanti dengan sambil berjalan bareng juga bisa gitu, berproses bareng, belajar bareng gitu, dan alhamdulillah ya semuanya tercapai. Oke, bener banget sih katanya. Jadi semua itu kekeluargaan ya bareng-bareng. Seperti kata pepatah, kesempatan tidak datang dua kali, makanya Mbak Ismi langsung, udah ambil aja gitu. Bener banget sih. Aku setuju sih. Nah, terus ini kan udah keren banget pengalamannya dari Mas Bayu dan Mbak Ismi. Terus Mas Bayu ini itu kenapa memilih visi misi ya? Kita sudah ada visi misinya di Instagram Hima Aksi tentunya, di mana di foto profil tersebut terdapat visi misi yang sudah Mas Bayu jalankan, begitu kan? Nah, mungkin Mas Bayu bisa cerita nih, kenapa memilih visi misi tersebut, ada cerita di baliknya atau mungkin itu adalah impian Mas Bayu agar Hima Aksi Unimus tuh lebih baik lagi atau bagaimana nih Mas Bayu? Ya, oke. Untuk visi misi ya, untuk visi misi sebenarnya ini bukan cuma aku doang yang bikin, tapi aku kemarin juga bekerja sama dengan Mbak Ismi. Dan waktu itu kami merumuskan visi misi juga lumayan lama sih, karena emang menurut menurut saya sendiri agak ribet gitu. Mungkin untuk dari visinya agak saya bacakan ya. Untuk visinya itu mewujudkan himpunan mahasiswa akuntansi sebagai mahasiswa yang aktif, solutif, dan responsif dalam membangun kemajuan prodi akuntansi. Ya, dalam visi ini sendiri kan tentu saja kami pengen mahasiswa-mahasiswa akuntansi yang ada di Unimus tuh menjadi mahasiswa yang lebih aktif gitu. Karena mungkin sampai saat ini ya masih banyak mahasiswa tuh yang masih pasif dan apatif gitu. Dan di poin solutif tentu saja kami juga pengen teman-teman akuntansi itu sendiri jadi mahasiswa yang solutif gitu, bisa memecahkan berbagai masalah dan tentunya dapat responsif dalam berbagai situasi gitu. Dan tentunya itu untuk kemajuan prodi akuntansi itu sendiri. Lalu untuk misinya pada periode kali ini kami mengusung 4 poin. Misi yang pertama itu mengoptimalkan himpunan mahasiswa akuntansi sebagai wadah dalam menampung aspirasi mahasiswa jurusan akuntansi. Ya, tentu aja ya, eh, dalam himpunan sendiri kami pengen teman-teman mahasiswa akuntansi sendiri itu bisa mau apa ya, menyalurkan aspirasi-aspirasi yang dirasakan selama ada di prodi akuntansi di Unimu sendiri itu seperti apa gitu, agar mungkin nanti bisa kami advokasikan, karena di dalam IMAKI sendiri juga kan ada divisi advokasinya gitu. Lalu poin kedua itu menjadi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa untuk lebih maju dan berkembang di bidang akademik maupun non akademik. Ya, tentu saja ya kami di sini IMAKI mau teman-teman tuh yang punya bakat baik akademik maupun non akademik itu bisa tersalurkan di Himaksi sendiri gitu, karena mungkin banyak orang ya yang punya bakat baik di bidang akademik non akademik tuh mereka lebih memilih memendam karena emang gak tahu mau disalurkan kepada siapa gitu. Mungkin untuk poin ketiga dan keempat mungkin Mbak Ismi boleh sedikit dijelaskan, Mbak Ismi. Boleh Mbak Ismi, silakan. Baik, mungkin untuk visi yang ketiga yaitu mampu meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar mahasiswa jurusan akuntansi. Jadi di sini di mana kan prodi akuntansi alhamdulillah sudah ada peningkatan ya, yang tadinya hanya satu kelas dan berisi 30 mahasiswa, sekarang kan sudah 2 kelas dan
eh, banyak nih, lebih dari 100 mahasiswa. Jadi kan harus ada nih salah satu atau misal ada tempat untuk meningkatkan antar solidaritas, namanya dua tempat harus tetap saja kita ada di satu prodi. Jadi solidaritas kita jangan sampai melemah gitu. Mungkin di sini Hima Aksi menjadi apa namanya, jembatan untuk mempererat antar kelasnya dan antar angkatannya seperti itu. Kemudian yang terakhir, meningkatkan hubungan kerja antar organisasi internal dan eksternal. Mungkin ini sudah banyak diketahui ya teman-teman semuanya. Hubungan kerja antar organisasi di internal Hima Aksi sendiri, ya antar divisi sendiri, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Internal FS sendiri sudah sering berkolaborasi, dan internal Unimus sendiri pun sudah sering berkolaborasi dengan BMKM. Sedangkan dengan eksternalnya Unimus, mungkin Hima Aksi masih di tahap bekerja sama dengan Himasera yang nantinya akan lanjut ke IAI gitu. Mungkin nanti untuk periode kedepannya bisa lebih meningkatkan lagi hubungan antar eksternalnya. Di tahun ini ya alhamdulillah kita sudah ada peningkatan dari periode sebelumnya untuk di Himaseranya dan di IAI-nya gitu. Keren banget loh. Visi misi dari Mas Bayu dan Mbak Ismi itu sangat-sangat inspiratif. Banget cara Maul. Tuh visi misi pastinya berpengaruh untuk periode selanjutnya, periode kedepannya. Pasti udah dipikir matang-matang dong. Dan dari Mas Bayu dan Mbak Ismi sendiri pun banyak peningkatan selama periode 2022-2023 ini. Yang mana lebih unggul dari periode sebelumnya. Benar banget, yang mana progresnya bisa kita lihat sendiri ya dari tadi seperti dibilang dari hanya berapa kelas hingga sekarang mencapai ratusan mahasiswa ya tentunya. Benar-benar berprogres banget. Apalagi Hima Aksi kini menjalin banyak kerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang mungkin kita nggak sangka-sangka Hima Aksi bisa sampai sejauh ini. Anggota Hima Aksi pasti banyak banget ya Mbak Ismi ya. Kira-kira ada berapa anak nih? Untuk anggotanya alhamdulillah tahun ini meningkat ya dikarenakan memang ada divisi baru seperti itu, divisi baru dan pemecahan divisi. Tahun ini kita menampung semua anggota Hima Aksi ada 53. Di mana ini berasal dari dua angkatan, yaitu angkatan 2021 dan 2022. Wih, banyak sekali nih anggotanya. Pasti rame banget sih. Nah, iya benar banget. Apalagi 50 orang itu punya kepribadian yang beda-beda nih ya, Kak. Dan juga aku mau pastinya tentunya hal itu menjadikan terjadinya bentrok gitu ya, Kak, dari Kahim dan Wakahim dengan cara menengahi mereka ketika mereka berbeda pendapat nih. Dan aku mau tahu nih cara dari Mbak Ismi dan Mas Bayu sendiri solusinya ketika mereka saling bentrok, dan solusi yang tepat itu apa? Ya, mungkin aku jawab dulu ya, nanti Mbak Ismi mungkin bisa melanjutkan. Ya, mungkin kalau bentrok itu merupakan hal yang wajar ya, apalagi dalam sebuah organisasi itu banyak banget kepala dan banyak banget pemikiran yang pastinya berbeda gitu. Dan solusinya tentu saja untuk
untuk mengatasi hal tersebut ya tentu saja kita bicarakan baik-baik gitu. Kita tentukan, kita lihat pendapat mana yang lebih baik dan pendapat mana yang mungkin kurang kurang cocok gitu agar bisa disatukan seperti itu. Dan mungkin Mbak Ismi ada tak sedikit tambahan. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri ya, jangankan 53 orang ya, kadang 2 orang saja, kadang saya sendiri sama Mas Bayu aja beda pemikiran gitu. Ya mungkin semua pendapat dari anak-anak kita tampung dan kita inovasikan seperti itu, yang memangnya yang memang nantinya tuh kayak lebih apa ya namanya, misal nih untuk kita lagi berdiskusi untuk bagaimana kegiatan program kerja ini agar sukses, agar meriah gitu. Mungkin ketika anak ini mengusulkan pendapat, mungkin bisa diberi alasannya nantinya dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, seperti itu. Mungkin nanti dari saya sendiri kan nanti mengarahkan untuk semua pendapat ditampung kemudian diinovasikan seperti itu, biar nantinya dampak negatif terminimalisir sehingga lebih ke semuanya dampak positif seperti itu. Soalnya gimana ya, namanya pendapat ya di himpunan kan memang kita diajarkan untuk berpikir kritis, untuk bisa lebih berpikir yang lebih matang seperti itu. Jadi ya jangan ditolak lah pendapat anak. Oh, oke. Jadi tetap harus mendengarkan ya tentunya dan juga bersifat menampung. Respect banget sih dengan Kahim dan Wakahim di periode ini. Keren banget tentunya ya Mbak Ramaul. Jelas dong, siapa dulu kahim-kahimnya kalau bukan Mas Bayu dan Mbak Ismi. Keren banget ya, dimana ketika anggota HIM aksi sedang berbeda pendapat, tentunya Kahim dan Wakahim sebagai penengah mereka ketika mereka tidak berbeda pendapat ya tentunya ya. Oke, dan aku mau nanya nih kepada Mas Bayu dan juga Mbak Ismi ya, pastinya di Hima Aksi banyak anak yang belum pernah berorganisasi. Tentunya mereka juga belum pernah sama sekali punya pengalaman dan mereka bingung nih bagaimana cara menjadi anggota yang baik atau mungkin kendala public speaking, bahkan yang terparahnya ketika dia belum bisa terbuka untuk menarik diri saat bersosialisasi dengan yang lainnya. Mungkin bisa di-sharing nih, Mas Bayu dan juga Mbak Ismi, cara merangkul anggota-anggotanya saat terjadi kendala seperti itu. Silakan Mas Bayu. Iya, mungkin tadi kan udah aku ya. Mungkin ini Mbak Ismi dulu, nanti aku sambung Mbak Ismi gitu. Oke, boleh. Tentunya boleh banget. Mbak Ismi, boleh dipersilakan. Baik, oke. Ya, memang apalagi di angkatan ini ya, peralihan online ke offline gitu. Jadi agak sulit gitu ya. Mungkin kalian yang angkatan 2002 yang SMA-nya offline-nya hanya setengah tahun gitu. Iya Mas Dias ya? Offline-nya hanya setengah tahun. Oh iya benar banget. Offline cuma setengah tahun nih. Dan selebihnya belajar dari rumah. Mungkin yang tadinya minat ikut berorganisasi di SMA ternyata online, mungkin itu minat itu akan hilang ya.
Jadi banyak anggota Hima Aksi yang memang baru pertama kali berorganisasi di Hima Aksi sendiri gitu. Mungkin selama ini bukan sifat sih, lebih ke kepribadian seperti yang belum bisa bersosialisasi dengan yang lainnya itu ada gitu. Dan namun setelah berjalannya waktu, alhamdulillah saya lihat gitu, dia sendiri sudah ada berkemajuan seperti itu. Ya, contohnya sendiri seperti saya deh dulu gitu, yang memang belum ada pengalaman organisasi sama sekali. Di awal ya sangat pasif seperti itu. Dulu kan saya Hima Aksi kan masih online, jadi kepanitiaannya nggak full ya. Yang datang yang jadi panitia saja, yang nggak panitia ya udah gitu. Jadi kayak ruang akses untuk bersosialisasinya kan sedikit, dan sekarang sudah full offline, jadi ruang untuk bersosialisasinya kan sudah luas seperti itu. Jadi memang sudah banyak kemajuan, bukan kemajuan, perkembangan dari anggota Hima Aksi sendiri yang belum pernah berorganisasi, dari cara mungkin kalau Mas Dias dan Mbak Rahmaul perhatikan bahwasanya orang yang bukan ini membedakan gitu ya, orang yang berorganisasi dengan tidak, mungkin dari cara perkataan, sikap, tutur kata seperti itu berbeda gitu, sedikit berbeda gitu antara yang organisasi dengan tidak gitu. Nah, dari saya sendiri yang melihat, yang dulu waktu makrab kan belum oprek seperti itu ya, saya ya sebagai panitianya kayak, ih kok anak ini gini lah, ternyata dia masuk Hima Aksi seperti itu. Ya saya tahu dong dulu makrab anak ini gimana, seperti apa, dan di Hima Aksi ya sebenarnya dia punya potensi gitu, tapi ya namanya aku bawa teman dulu gitu. Mungkin di Hima Aksi coba tak didik nih, dari misal sering diikut sertakan di kepanitiaan proker-proker seperti itu, agar sering aktif, sering bersosialisasi gitu, sering ngomong di depan gitu kan ya, ngomong di depan kepanitiaan dulu bertahap gitu. Jadi ya memang kepribadian anak-anak sangat banyak, dan menurut saya cara menanganinya ya dengan seperti itu tadi. Sering dilibatkan dalam kepanitiaan, sering diajak diskusi. Mungkin dari Mas Bayu sendiri? Ya, mungkin benar ya dikatakan Mbak Ismi tadi, ini bagi saya sendiri juga merupakan suatu proses yang sulit ya, karena memang peralihan dari online dan ke offline. Dulu zaman-zaman periodenya tahun 2021, 2022 kan full online ya, dan kepanitiaan pun mungkin yang datang ke Semarang ya mungkin yang hanya ditunjuk, selebihnya masih di rumah. Nah, untuk kendalanya sendiri sih ya semuanya itu sebenarnya tergantung oleh proses dan waktu ya. Jujur saya juga di awal-awal sebulan 2 bulan pertama menjabat sebagai KM juga masih belum mengenal nih semua teman-teman anggota Himax itu gimana gitu. Namanya siapa? Mungkin mukanya sih kenal ya, cuman namanya masih belum kenal, dan itu menurut saya merupakan suatu hal proses yang wajar ya, dan saya yakin anggota-anggota yang lain juga seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, seiring sering banget bareng-bareng bersama di kepanitiaan, di rapat-rapat gitu. Semuanya itu jadi kenal gitu, semuanya jadi tahu kepribadian masing-masing itu seperti apa, dan tentu saja seperti yang udah dikatakan Mbak Ismi tadi ya, lama-kelamaan tuh kita tuh jadi bisa ngebedain gitu, mana anak yang organisasi dan mana anak yang non organisasi, itu dari gaya berbicaranya dan dari gaya sikapnya
selama ada di mungkin di lingkungan seperti itu. Ya mungkin ya seperti itu sih, mungkin lebih ke proses ya, lebih ke waktu. Jadi ya seiring berjalannya waktu semuanya juga nanti akan bisa berprogres menjadi yang lebih baik lagi gitu. Mungkin seperti itu sih. Oke, terima kasih kepada Mbak Ismi dan juga Mas Bayu. Tentunya Hima Aksi menjadi wadah teman-teman semua untuk berkembang ya tentunya ya di dalam hal-hal seperti public speaking dan juga tentunya public speaking itu nggak gampang ya Kak Ramaul. Tentu Seperti saja. ngomong di sini itu gemeter sebenarnya karena mungkin jam panggungnya banyak, jadi Mbak Ramaul agak bisa nih mengimbangi. Aduh, deg-degan aku juga. Sering-sering grogi pasti karena gak pernah muncul di publik, tiba-tiba disuruh ayo muncul. Itu pasti rasanya sangat grogi gitu. Bener banget. Dan juga di highlight lagi ya tentunya Hima Aksi menjadi wadah kita semua untuk sama-sama berkembang tentunya ya Mbak Ramaul. Tentu saja, eh, terlebih lagi banyak anggota dari Himakti yang sudah kemampuannya tuh sudah benar-benar berkembang ketika di awal mereka masuk, ketika wawancara mereka gak bisa jawab, mereka cuma bisa diem, tapi sekarang perubahannya benar-benar terasa setelah hampir satu periode di Himaksi. Contohnya sendiri pun ada Mas Dias ya di awal mungkin agak pendiam yang dari saya lihat ya, tapi sekarang udah berani muncul loh. Mbak Ismi juga, Mas Bayu juga dulunya yang agak-agak pemalu, sekarang udah berani sampai kemana-mana. Nah, keren banget sih untuk Kahim dan Wakahim kita. Dan Mbak Ramaul juga tentunya ya bisa dan juga banyak inian ya. Banyak apa nih? Banyak Banyak jam perkembangan kah? terbangnya. Oh ya, tentu Banyak, saja itu. banyak jam terbangnya. Jadi bisa banget nih untuk melatih soft skill teman-teman semua. Jadi bisa bergabung ke Hima Aksi. Ini sekalian promosi nih ceritanya ya Mas Dias ya. Boleh banget. Masuk ya. Masuk banget Mas Dias. Apalagi Mas Dias mau ngelanjutin nih Imaksi periode ke depan. Wah, denger-denger iya loh, Mas Dias mau lanjut ini, keren sekali. Aduh, itu desas-desus dari siapa tuh? Dari anak-anak Hima tentunya, siapa lagi? Ya bener banget. Tentunya kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan. Juga aku masih mau untuk memajukan Hima Aksi ke depannya ya tentunya teman-teman. Lanjutkan harapan Mas Bayu dan Mbak Ismi ya. Ngomong-ngomong tentang harapan nih, Mas Mas Bayu dan Mbak Ismi, pasti ada harapan ke depannya untuk Himaksi. Ingin Himaksi bagaimana? Sudah pasti ingin Himaksi lebih baik ke depannya. Mungkin bisa disampaikan dan juga motivasi untuk angkatan selanjutnya atau calon-calon yang ingin bergabung dengan Himaksi. Iya, mungkin untuk harapan saya sendiri tentu saja udah dibilang Mbak Rahmaul tadi ya. Tentu saja setiap orang tuh berharap agar lebih baik lagi ke depannya gitu. Dan tentu saja untuk Mas Dias dan teman-temannya yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di periode depan, tentu saja harapannya mungkin pembelajaran atau kesalahan-kesalahan yang ada di periode kali ini itu ke depannya bisa dibenahi gitu. Dan lagi mungkin kan teman-teman dari angkatan 22 juga sudah punya apa ya namanya ya, punya pengalaman di organisasi udah di Himaksi. Jadi harapannya ke depannya tentu saja teman-teman angkatan 22 nih mau gitu melanjutkan di Himaksi gitu. Karena ya Himaksi bisa dibilang rumah kalian kedua di kampus gitu. Dan ya harapannya tentu saja untuk apa ya, untuk teman-teman angkatan 22-nya nantinya itu organisasi itu adalah semua tentang kerja tim gitu, kerja sama dan saling menghargai, mementingkan tujuan organisasi daripada tujuan pribadi serta tanggung jawab yang tinggi. Jadi tanpa semua itu organisasi itu hanya tinggal nama gitu. Jadi ya
kedepannya semoga Himaksi lebih baik seperti itu. Mungkin itu sih dari saya sendiri. Kalau dari Mbak Mungkin Ismi dari Mbak sendiri, ada tambahan? Cie ngomongnya bareng nih. ya bentrok Ya, lah. kalau dari aku sendiri sih eh, mungkin di periode sekarang ya masa peralihan ya. Jadi beberapa yang belum, ya mungkin kami semua anggota sudah melaksanakan secara maksimal seperti itu. Mungkin dari kalian yang ternyata ada beberapa proker yang nggak sesuai ekspektasi mungkin bisa direalisasikan gitu, ditingkatkan di periode depan gitu. Dimana periode ini sudah ada pengalaman secara offline, apa namanya, evaluasinya seperti apa agar periode depan eh, evaluasi itu udah tidak ada seperti itu. Jadi ya benar tadi sudah apa yang sudah dikatakan oleh Mas Bayu, memperbaiki semuanya agar lebih bagus seperti itu. Gimana nih Mas Dias? Harus lebih bagus nih katanya. Kata Mbak Ismi nih, sanggup tidak? Tentu saja dengan teman-teman Sanggup semua. dong. Oke, dan juga tentunya dengan bantuan teman-teman semua. Kita semua kan bersama-sama tentunya ya untuk mengembangkan Himaksi yang menjadi wadah teman-teman akuntansi semua untuk berkembang ya tentunya. Dan juga untuk membentuk karakter lebih baik. Pastinya yang di mana-mana sulit kalian dapatkan. Apalagi kalau nggak di Himaksi Unimus. Dan Bener banget ya Bang. dan ini anggotanya tuh banyak banget cewek-cewek cantik sama cowok-cowok gantengnya. Jadi siapa yang nggak mau masuk ke Himaksi coba? Siapa lagi? Coba. Kapan lagi? Kalau nggak sekarang juga gitu. Harus harus Iya, langsung tahu mencalonkan. apalagi siapa Mbak tahu Rahmaul. ada yang mau. Iya, apalagi nih Mbak Rahmaul, Mbak Ismi di Himaksi nanti. Ini kan anggota Himaksi ada yang jadi duta Fakultas Ekonomi nih. Waduh. Wih, keren tuh. Siapa itu mungkin bisa disebutkan Mas Bayu? Oh, mungkin Mas Dias bisa sebutkan namanya Mas Dias. Oke. Oke, sebelumnya saya Yes. perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Faturrahman, merupakan saya baru terpilih menjadi duta Fakultas Ekonomi 2023 ya tentunya, yang juga menjadi Congratulations. Makan pada hari ini nih. minimal makan-makan sih. Ditunggu ya Mas Dias makan-makannya. Nah, itu adalah bentuk berkembangnya saya di Himaksi Unimus nih, Kak. Bukti nyata saya berkembang di Himaksi Unimus tentunya ya. Ya dong, keren banget loh. Aku sampai bangga lihat Mas Dias ini dipanggil ke panggung terus kayak, wah ini anak sangat banyak prestasinya. Iya bener banget nih Kak. Aduh aku malu jadinya. Gak usah malu, kan berprogres lebih baik itu harusnya bangga, bukan malu. Sama kayak Mbak Ismi dan Mas Siap, Bayu, bener banget. yang Tentunya mana itu apa tuh? kan mereka banyak banget lika-liku untuk menjadi kahim dan wakahim yang baik, yang eh, diinginkan semua orang. Maka dari itu mereka keren banget gitu bisa bertahan sampai di titik ini tuh apresiasi banget loh. Bener banget, aku respect banget kepada Kaim dan Wakaim yang hebat banget tentunya ya di periode kali ini. Keren banget aku. Aplaus banget. Iya, apalagi ada duta Fakultas Ekonomi jadi lebih aplaus lagi kita. Dengar-dengar Mas Bayu mau jadi presma loh. Enggak. Kalau enggak kalau Mbak Ramaul sendiri nih gimana nih? Mungkin aku sama Ismi kan tadi sudah ditanya-tanya ini. Mungkin kita gantian nanyain Mbak Ramaul kali ya Mbak Ismi ya. Waduh, Gimana waduh, untuk waduh. kedepannya? Untuk kedepannya katanya mau naik ke BMKM enggak sih? Wah, itu rumor yang sangat-sangat tidak jelas itu dari mana itu. Tapi kalau kan kita cuma berprogres ya.
Namanya berkembang nggak apa-apa, Mbak. Sudah lelah, saya ingin undur diri. Selamat Waduh. lanjutkan untuk Mas Dias. Oke, apa-apa tentunya ya kita biar sama-sama berprogres. Waktunya aku gitu kan, Baramaul. Bener banget. Oke, nggak kerasa nih Baramaul kita udah sampai di penghujung podcast pada kali ini nih. Aduh, padahal tadi habis perkenalan, tapi kita udah berpisah lagi nih. Iya, udah tiba-tiba penutupan ya. Terima kasih banyak buat Mas Bayu dan Mbak Ismi yang sudah mau menjadi bintang tamu di Bekasi kali ini. Mau berbagi pengalamannya juga, next time mungkin bisa tampil di televisi yang jadi seorang inspirator, motivator, atau seperti Najwa Shihab mungkin ya. Bener banget, Kak. Amin. Amin, amin. Amin. Oke. Dan tentunya kita akan bertemu di Bekasi selanjutnya ya Mbak Ramal yang tidak kalah seru dengan guest-guest star yang menarik dan juga seru nih Kak. Iya dong, pastinya karena bintang tamu selanjutnya ini keren banget karena sudah mengadakan event besar yang mana cuma ada setahun sekali di Himaksi itu. Dan kita spillnya nanti di podcast selanjutnya. Tune terus pokoknya. Baik, aku Rahmaul. Saya Muhammad Fatur Rahman. Kami pamit undur diri. Sebelum itu aku ada pantun nih Kak. Boleh. Oke, burung Irian Cendrawasih. Cakep. Cakep. Anak monyet sakit gigi. Cakep. Cukup Cakep. sekian. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa nantikan Bekasi. See you on the next podcast. Bye-bye. See you on the next podcast. Bye-bye.